Halo Sobat Basket, kembali lagi ke HKTV Basket. Sudah bukan rahasia lagi bahwa makin banyak talenta-talenta basket yang datang dari benua Eropa, seperti Dirk Nowitzki, Tony Parker, atau yang masih aktif bermain seperti Nikola Jokic. Ini menjadi bukti bahwa kualitas pemain Eropa juga sama hebatnya seperti di Amerika Serikat. Bahkan, masih ada nama-nama lain yang mungkin namanya kurang familiar, namun memiliki karir yang baik di NBA. Jika ada seorang pemain asal Eropa yang mendapat kepercayaan untuk memperkuat tim dinasti berisi Michael Jordan, Scottie Pippen, dan lainnya, maka sudah jelas kualitas sang pemain tersebut. Bahkan sebelum ia bermain di NBA, Toni Kukoc sudah menjadi seorang bintang di Liga Basket Eropa, EuroLeague, dengan menjuarai kompetisi tersebut 3 tahun berturut-turut bersama Jugoplastika Split. Dengan DNA juaranya tersebut, tak mengherankan jika ada tim NBA yang berminat meminangnya. Bukan main-main, yang menunjukkan ketertarikannya adalah tim yang sedang berada dalam puncak kesuksesan, Chicago Bulls. Bulls memilih Kukoc pada NBA Draft 1990, namun ia baru bisa bergabung pada 1993 setelah Chicago meraih gelar juara ketiganya secara beruntun dan Michael Jordan baru saja mengumumkan pensiun. Kukoc kemudian menjadi pion penting untuk melengkapi trio Jordan, Pippen, dan Dennis Rodman dalam tim yang kembali meraih 3 gelar juara beruntun pada 1996 hingga 1998. Sebagai seorang forward bertinggi 6 kaki 11 inci atau 210 cm, ia dapat melakukan dribble dan ball handling layaknya seorang guard dan memiliki kemampuan tembakan di atas rata-rata. Kemampuan tersebut begitu berharga ketika Jordan atau Pippen sedang beristirahat di bangku cadangan, memastikan bahwa offense Bulls tetap eksplosif dengan adanya Kukoc di atas lapangan. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa kemampuan Kukoc dapat membuatnya bisa bertahan di NBA era modern, di mana forward dan center dituntut untuk dapat melakukan tembakan 3 angka. Meskipun kerap dibandingkan dengan saudaranya, namun Marc Gasol juga patut dianggap sebagai salah satu pemain asal Eropa terhebat, terutama dalam kemampuannya untuk bertahan. Big man yang menghabiskan 11 musim berseragam Memphis Grizzlies tersebut menunjukkan keunikan sebagai seorang center yang dapat menjadi seorang playmaker, selain tugas utamanya dalam bertahan. Hal ini banyak terlihat ketika ia bergabung ke Toronto Raptors, di mana play yang digunakan Raptors banyak mengandalkan Gasol sebagai seorang playmaker, mengandalkan visi dan juga kemampuan passingnya. Selain itu, Gasol juga bisa menjadi seorang floor spacer yang dapat mencetak angka tak hanya dari posisi post, namun juga tembakan jarak menengah, atau bahkan tembakan 3 angka. Hasilnya, Gasol menjadi pion penting yang datang di tengah musim, namun dapat membantu Raptors meraih gelar juara NBA 2019, yang pertama baginya dan juga dalam sejarah tim. Dari segi defense, mantan penggawa timnas Spanyol tersebut bahkan berhasil memenangkan gelar Defensive Player of the Year 2013, menunjukkan kehebatannya terutama dalam rim protection. Selain gelar juara NBA dan Defensive Player of the Year, Gasol juga telah mencicipi kesuksesan di level internasional, membantu Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia FIBA pada 2006 dan 2019. Selain Toni Kukoc, Kroasia juga memiliki seorang legenda basket yang juga telah merasakan gelar juara NBA. Bintang tersebut adalah Peja Stojakovic. Stojakovic terlebih terkenal dalam tim Sacramento Kings pada awal dekade 2000-an, berpartner dengan Chris Webber, menghasilkan sebuah tim offense yang bahkan berhasil lolos sampai ke final wilayah barat. Sebagai seorang power forward, Stojakovic memiliki kemampuan tembakan 3 angka yang berada di level elit pada masanya, dan tentunya sesuai dengan apa yang ada di NBA masa sekarang. NBA musim 2000-2001 menjadi awal mula kita melihat Stojakovic dapat menjadi pemain penting untuk Kings, mencatatkan 20,4 poin dan 5,8 rebound per game, serta keberhasilan tembakan 3 angkanya mencapai 40%. Stojakovic bahkan lebih baik lagi pada musim selanjutnya, mencatatkan 21,2 poin dan 5,3 rebound per game, dengan 41,6% keberhasilan tembakan 3 angka, membawa Kings memuncaki klasemen wilayah barat dengan 61 kemenangan. Ia terpilih ke NBA All-Star pada musim tersebut, dan 2 musim selanjutnya, dan puncaknya pada 2003-2004, setelah mencetak 24,2 poin per game yang merupakan raihan tertingginya, ia masuk ke All-NBA Second Team. Butuh waktu lebih dari 1 dekade untuknya bisa mencicipi gelar juara NBA, bersama dengan Dallas Mavericks dan pemain hebat asal Eropa lainnya, Dirk Nowitzki. Gelar itu berhasil diraih pada 2011.
Jauh sebelum Nikola Jokic menuliskan namanya di buku sejarah bola basket, ada seorang big man asal Serbia lainnya yang juga meraih kesuksesan di NBA dengan skill set yang mirip pula, yaitu Vlade Divac. Bermain dalam era di mana big man dan center terlihat begitu dominan dan kuat terutama di area paint dan bisa menjatuhkan pemain manapun, Divac melakukan pendekatan yang berbeda. Mantan pemain Los Angeles Lakers tersebut menjadi salah satu pemain Eropa pertama yang memiliki efek besar di NBA, di bawah mentoring center legendaris lainnya, Kareem Abdul-Jabbar. Dengan mengandalkan kemampuan passing dan soft touch-nya, gaya bermain Divac jauh melampaui era tersebut. Sebagaimana jika kita melihat cara bermain Jokic sekarang. Selain dengan kemampuan passing, Divac juga bisa melakukan tembakan jarak menengah untuk membuka ruang bagi pemain-pemain lainnya. Skill set yang jarang dimiliki oleh center pada era tersebut. Divac menjadi satu dari hanya 7 pemain dalam sejarah yang mencatatkan 13.000 poin, 9.000 rebound, 3.000 assist, dan 1.500 blok sepanjang karirnya di NBA. Tak mengherankan dengan kesuksesannya di Eropa maupun NBA, ia terpilih masuk ke Basketball Hall of Fame pada 2019 lalu. Pemain Eropa pertama sepanjang sejarah yang terpilih ke NBA All-Star. Cukup untuk membuktikan besarnya efek Detlef Schrempf kepada karir pebasket Eropa di masa depan. Pemain asal Jerman tersebut memiliki karir yang cukup panjang di NBA, bermain selama 16 musim di liga, dan terkenal sebagai salah satu pemain Eropa terbaik di era 80 dan 90-an. Selama 16 musim tersebut, Schrempf dapat dibilang memiliki karir yang cukup baik, mencatatkan 13,9 poin, 6,2 rebound, dan 38,3% keberhasilan tembakan 3 angka. Pemain berjuluk The Grand Teuton tersebut memberikan kontribusi terbaiknya ketika bermain sebagai pemain cadangan dan memenangkan gelar Six Man of the Year pada 1991 dan 1992, menjadi pemain non-Amerika pertama yang meraih titel tersebut. Ditambah dengan 3 kali terpilih ke NBA All-Star, serta masuk ke All-NBA Third Team pada 1995 setelah mencatatkan 19,2 poin per game, serta keberhasilan tembakan mencapai 52,3%. Schrempf mungkin bukan pemain Eropa terbaik sepanjang masa, namun efek yang telah ia berikan ketika bermain membuka kesempatan bagi bintang-bintang basket Eropa masa depan menuliskan namanya di NBA. Ada lagi pemain Eropa yang kurang terkenal namun hebat menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video seru lainnya.